Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Gita Kira Narfi dari kelompok 3 kelas 11E, 11D. Bersama kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di sekolah kita yaitu SMA Negeri 62 Jakarta terkait permasalahan teknologi. Baik, sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan saya Ibu Erni. Dalam hal ini saya mengajarkan mapel bahasa Indonesia. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Ibu, saya ingin bertanya kira-kira permasalahan apa aja nih yang biasanya Ibu temukan dan juga sering terjadi di lingkungan SMA Negeri 62 Jakarta ini Ibu? Ini terkait dengan teknologi? Iya Ibu. Ya, oke. Permasalahan yang sering terjadi itu adalah yang pertama, siswa kadang kurang disiplin dalam memanfaatkan HP. HP itu kan bagian dari teknologi yang saat ini tidak terpisahkan. Tetapi mereka sering terjadi salah menggunakannya. Misal dalam proses pembelajaran yang tidak diperlukan HP, mereka menggunakan HP. Padahal itu kurang baik, karena apa? Fokusnya bisa terbagi. Tuh. Selain itu, sering juga ditemukan ini kamera-kamera yang bagus itu sering dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Misalnya memfoto untuk hal-hal yang tidak memberikan begitu manfaat terhadap anak didiknya. Itu antara lain. Baik, kalau begitu kira-kira gimana nih cara Ibu untuk menyikapi dalam menanggulangi permasalahan yang telah ditemukan itu Ibu? Biasanya Ibu untuk hal HP itu di awal kita sudah melakukan perjanjian di setiap kelas sebelum KBM dimulai di tahun ajaran baru. Ibu akan tanya, kamu proses pembelajarannya maunya yang seperti apa? Kemudian selama memang itu tidak bertentangan dengan tata tertib dan aturan yang ada, itu Ibu bisa. Misalnya, Bu, jangan terlalu banyak PR, oke? Tidak ada banyak PR, tapi kita kerjakannya di sini, gitu ya. Nah, tapi dari Ibu juga punya satu persyaratan. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa selama proses pembelajaran berlangsung dengan Ibu tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain. Jadi dia tidak ada waktu atau tidak ada celah untuk main HP. Gitu. Baik, berarti melakukan perjanjian terlebih dahulu ya Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, teknologi itu sangat diperlukan nggak sih Ibu dalam pekerjaan Ibu sebagai guru? Wow, sangat diperlukan. Tapi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi ini. Karena apa? Ketika kita bijak dalam menggunakan teknologi, maka dia akan memberikan manfaat dan dampak yang positif. Misal, ada hal-hal yang memang perlu cepat kita mencari informasi. Kalau kita mau mencari buku, mungkin kita dalam perjalanan harus ke perpustakaan, itu agak lama. Tapi kalau adanya teknologi yang seperti ini, kita bisa tanya manfaat dengan hanya buka HP, kita bisa mencari informasi secara cepat. Tapi hati-hati, jangan terlena dengan teknologi. Baik, berarti teknologi pada pekerjaan Ibu ini sangat diperlukan untuk mencari informasi ya Ibu. Nah, kalau tadi kan di pertanyaan pertama kita tuh membahas tentang permasalahan. Di sini dari permasalahan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak Ibu keinginan teknologi yang dapat membantu Ibu untuk memecahkan permasalahan tersebut Ibu? Ada banget ya. Misalnya bagaimana sebuah siaran itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu yang memang dalam hal ini kategorinya perbedaan usia misal. Kemudian kalau semuanya itu bisa diakses oleh semua kalangan usia, itu kan memberikan dampak yang kurang baik, itu pertama. Kemudian dia juga kalau ada nih, Ibu berharap ada timernya, itu waktu-waktu untuk anak usia segini main HP-nya segini, itu udah di timer. Jadi kalau dia mau pakai itu dengan sidik jari dia yang usianya misalnya baru SMP gitu ya, kira-kira dia butuh waktu untuk pegang HP itu berapa. Jadi ketika dia diletakkan sidik jarinya usianya sekian, timernya udah ada gitu. Itu keren banget kalau ada. Baik, nah kalau gitu menurut Ibu teknologi ini tuh kira-kira terus-menerus memberikan dampak positif gak sih Bu? Atau justru sering memberikan dampak negatif
Kalau misalnya memang memberikan dampak positif atau mungkin dapat sering memberikan dampak negatif, itu kira-kira apa sih yang masih perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi? Oke, setiap perkembangan teknologi itu hakikatnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Setiap ada perubahan itu ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Dalam hal teknologi itu akan ada dampak positifnya pasti, ya. Misalnya kalau dulu HP itu besar atau misalnya komputer itu besar sekali, sekarang sudah lumayan sederhana. Itu kan banyak manfaatnya. Dulu HP itu besar dan harganya tinggi, sekarang sudah. Tetapi dengan mudahnya dibawanya HP kemana-mana dalam kondisi yang kecil, itu juga tidak terlalu baik bagi anak-anak yang memang punya itikat kurang baik. Jadi ada dampak positif dan negatifnya, gitu. Oke. Kalau begitu, kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan nih, Bu, untuk penggunaan teknologi? Oke, banyak. Dari sisi kita, dari sisi ibu akan melihat dari berbagai sisi. Dari sisi guru itu memang perlu pemantauan maksimal terhadap penggunaan ini, terutama ketika anak didik itu ada di dalam asuhannya. Misalnya ketika dia ada di dalam proses pembelajaran, bila memang tidak diperlukan, ya udah nggak usah pakai HP. Dari sisi orang tua, apalagi anak-anak itu butuh dukungan, butuh rangkulan, kasih sayang dari orang tua. Banyak hal saat ini, banyak anak yang punya teman di luar secara media sosial, tetapi dia merasa kesepian, tidak penuh kasih sayang didapat dari orang tuanya. Gitu. Berarti yang perlu diperhatikan itu lebih ke arah pengawasan ya Ibu terhadap teknologinya. Baik, segitu saja wawancara dari kami. Terima kasih banyak Bu Erni atas waktunya. Oke, sama-sama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Devina Putri dari kelas 11D. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu staf TU yang ada di SMA Negeri 62 Jakarta. Boleh Ibu perkenalkan dulu namanya? Nama saya Putri Oktarina, staf tata usaha SMA Negeri 62 Jakarta. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Permasalahan apa sih yang biasanya terjadi dan sering ditemukan Bapak dan Ibu di lingkungan SMA Negeri 62 ini? Terkait teknologi, kalau permasalahan saat ini sih kita lebih sering atau condong ke sinyal ya atau jaringan. Karena kan teknologi kita juga menggunakan handphone, peserta didik semua Bapak Ibu guru juga menggunakan handphone. Terkadang itu sinyal jaringan suka tidak full, yang tidak merata ya kan. Kadang sinyalnya itu cuma ada 1 garis, 2 garis, 3 garis gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena kondisi letak SMA 62 Jakarta juga berada di turunan, di lembah istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara Ibu menyikapi dalam menanggulangi permasalahan yang telah ditemukan? Permasalahan yang telah ditemukan, kalau saat ini sih kita selalu sekolah sudah mengupayakan pemasangan internet yang dengan kecepatan atau kapasitas yang lebih besar gitu. Semoga semuanya nanti untuk di lab untuk di semua ruangan juga mudah-mudahan kedepannya semua sinyalnya juga lancar dan semua pekerjaan ataupun pelajaran kalian juga berjalan lancar. Apa menurut Ibu teknologi sangat diperlukan dalam pekerjaan di bidang itu? Kalau teknologi di bidang ibu sangat-sangat sekali, bukan cuma ibu saja. Kalau di bidang ibu kan bagian persuratan di sekolah ini, terus ibu juga bendahara dan pengurus barang. Itu semua data laporan semuanya menggunakan teknologi komputer. Nah, terus juga menggunakan semua teknologi persuratan, semuanya lancar, berjalan lancar dan semuanya tidak ada yang tidak memakai teknologi hari ini. Pemanas air juga termasuk teknologi gitu. Nah, apa menurut Ibu teknologi sangat dari permasalahan dari yang Ibu temukan, kira-kira apakah ada keinginan teknologi yang dapat memantau Bapak
membantu Bapak Ibu dalam permasalahan tersebut. Teknologinya seperti apa? Kayak contoh dari permasalahan yang ditemuin itu loh. Permasalahan yang ditemukan tidak sih, cuma kalau untuk sekarang ini permasalahan teknologi alhamdulillah berjalan lancar semua ya. Semuanya sarana prasarananya juga sudah lengkap, hanya saja yang kurang SDM-nya aja. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah teknologi terus-menerus memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif? Jika seperti itu, apakah ada yang perlu diperhatikan dengan penggunaan teknologi? Dampak positif teknologi banyak. Kalau komputer semuanya itu positifnya, semua pekerjaan dikerjakan rapi ya, karena kita persuratan, laporan Excel atau segala macam, semuanya hasilnya pelaporan itu bagus dan rapi dan cepat, karena yang kita tinggal mengetik. Tapi kalau untuk handphone juga sama, kalian kan semuanya juga pakai handphone ya. Hari ini kalau tidak pakai handphone untuk nelfon orang tua aja kan susah kan. Nah, jadi benar-benar dampaknya bagus banget. Cuman ada tidak bagusnya juga untuk teknologi ini. Kalau untuk bagian misalnya seperti komputer, dampak negatifnya itu radiasi. Jadi radiasi akhirnya yang bikin mata ibu rusak juga karena dari komputer. Radiasinya yang benar-benar yang bikin mata kita rusak. Makanya biasanya di komputer dipasang anti radiasi ya. Nah, terus kalau handphone, dampak negatifnya buat kalian nonton YouTube atau TikTok juga suka terlalu dekat dengan mata, akhirnya bikin mata kalian suka agak seperti itu kan. Ya, hanya itu aja sih. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Korea akan melaksanakan untuk yang pertama kita akan mewawancara dari penjawab nanti. Yang pertama itu adalah soal permasalahan apa ya sih yang biasa terjadi dan sering dilakukan bapak atau ibu di lingkungan SLA dan juga bagaimana cara Bapak menyikapi dalam menanggulangi permasalahan selalu mengharapkan ke sekolah juga selanjutnya apa menurut Bapak dan Ibu teknologi saat ini kalau itu dari permasalahan Bapak Ibu, kira-kira apakah ada keinginan teknologi yang dapat membantu Bapak Ibu dalam permasalahan tersebut? Kalau misalkan ada teknologi yang seperti itu, tadi kalau teknologi yang menjangkau internet ya harapannya barangkali nah yang terakhir menurut Bapak atau Ibu apakah teknologi tersebut memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif? Jika seperti itu, apakah ada yang perlu diperhatikan dari penggunaan teknologinya? kalau teknologi menurut saya kalau digunakan secara bijak mungkin sangat bermanfaat, tetapi kalau kita penggunaannya di luar digunakan itu akan menyebabkan jadi kita memang kita tapi kita harus bijak juga dalam menggunakan. Oke, sekian presentasi atau wawancara kita pada
Anda